Syekh Siti Jenar memaknai kematian. Di zaman Siti Jenar, Allah barulah sebagai nama Tuhan yang diperkenalkan oleh para wali kepada masyarakat Jawa. Mula-mula, nama Tuhan yang telah diterima oleh orang Jawa adalah Hyang Widi. Lalu, ada Siwa yang dikenal sebagai Hyang Jagat Nata, penguasa alam semesta. Ada agama Buddha yang lebih menekankan pada pencerahan hidup. Kemudian datanglah orang-orang Islam yang memperkenalkan Allah. Proses mengenal Tuhan di Jawa Nusantara ini jelas berbeda dengan di Timur Tengah. Di Jazirah Arab, nama Allah sudah dikenal oleh mereka yang beragama Yahudi, Nasrani, dan agama paganisme, menyembah berhala, yang ada lebih dulu daripada Islam. Islam datang di Arab pada abad 7 Masehi, tidak memperkenalkan nama Tuhan baru. Allah sudah mereka kenal, tetapi banyak sifat yang tak sepatutnya bagi Tuhan telah mereka atributkan kepadanya, dan Islam datang untuk membersihkan atribut yang tak patut itu. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Jawa tidak kenal nama Allah. Kitab-kitab sastra Jawa pada abad ke-12 sampai ke-13 membuktikan hal itu. Bahkan kata-kata Arab belum terserap ke dalamnya. Agama dari luar yang dikenal oleh orang Jawa adalah Hindu dan Buddha. Dan yang berkembang justru agama sinkretis, yaitu Buddha Siwa sebagai agama resmi negara Majapahit. Lalu datanglah guru dan mubalik Islam pada penghujung abad 15 untuk menyebarkan agama baru ini. Wajar saja bila nama Allah baru berada di bibir. Jangankan pada zaman Siti Jenar, hingga hari ini masih banyak orang yang menyebut nama Allah baru di bibir, belum menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Pada waktu itu, orang Jawa lebih fasih menyebut Hyang Manon, Tuhan yang Maha Tahu, daripada Allah. Bahkan sampai hari ini pun di banyak desa, Allah diucapkan Allah tanpa konsonan L ganda, dan bisa disebut Gusti Allah. Bagi Siti Jenar, bertuhan bukanlah perebutan nama. Karena itu, bagi Siti Jenar, Hindu, Buddha, dan Islam tidaklah berbeda. Citranya berbeda, tetapi realitasnya sama. Lain jalan, tetapi yang dituju sama. Pandangan Siti Jenar ini mirip dengan pandangan beberapa sufi, seperti Rumi dan Ibnul Arabi. Namun jika kita kaji dengan teliti, ada perbedaan antara Siti Jenar dan para sufi yang berpandangan wahdatul wujud, pandangan tentang kesatuan hamba dan Tuhan. Wahdatul wujud fokusnya pada kesatuannya, sedangkan fokus Siti Jenar adalah diri pribadi, qiyamuhu binafsihi. Berdiri mandiri atas diri pribadinya. Pada wahdatul wujud ada dua keberadaan yang menyatu, sedangkan pada Siti Jenar hanya ada satu realitas di alam raya ini. Siti Jenar tidak berpijak pada dualisme, yaitu pandangan serba dua. Pada dualisme ada dua alam yang independen, terpisah, tidak dapat direduksi, dan unik. Misalnya, Tuhan dan alam, roh dan materi,
jiwa dan tubuh, intelek dan indrawi, dan lain sebagainya. Juga tidak berpijak pada monisme, yaitu pandangan yang menekankan pada kepercayaan bahwa realitas itu satu dan yang lain semu. Siti Jenar tidak bertumpu pada kepercayaan. Dia bebas dari pandangan dualisme maupun monisme. Siti Jenar bertumpu pada praktek kehidupan. Bagi Siti Jenar, kepercayaan adalah kepercayaan, tidak realistik. Yang diajarkan adalah bagaimana manusia yang hidup di bumi ini mampu mengembalikan nafasnya ke alam ketiadaan dan raganya kembali menjadi tanah, sehingga diri pribadi ini dapat hidup yang tidak terperangkap oleh daging, otot, tulang, dan sumsum lagi. Ki Penging bertutur cerita bahwa adanya Allah karena zikir. Anda jangan gusar dulu. Ki Penging sebagai orang yang menerima wejangan dari Siti Jenar bukanlah seorang ateis. Kita harus melihat kejadian pada waktu itu. Konflik pemahaman agama telah terjadi. Habis konsep Hindu, muncul konsep Buddha, lalu datang Islam dengan segenap kepercayaannya. Dari sini dapat kita pahami seolah-olah Tuhan itu hanya kata. Ya, kata yang disebut orang, kata yang lahir dari citra manusia tentang zat yang maha kuasa di alam semesta ini. Nah, zikir adalah melantunkan namanya, menyebut namanya, dan sebutan itu pun secara lisan. Zikir yang diperkenalkan Islam berbeda dengan olah rasanya orang-orang Jawa. Bahkan ajaran Islam pun dipandang tidak beda dengan Hindu dan Buddha, sehingga tata cara zikir yang diajarkan oleh para wali dianggap melenyapkan zat, sifat, asma, dan af'alnya Tuhan. Karena pada saat berzikir, manusia tenggelam dalam dirinya sendiri. Zat, sifat, asma, dan af'al Tuhan digulung menjadi antaya dan rasa dalam diri. Apakah antaya itu? Antaya adalah angan-angan yang tampak nyata dalam diri ketika orang itu sedang berzikir atau bersemedi. Ada antaya dan rasa dalam diri pada saat zikir, sehingga terjadilah jadab, semacam hilangnya kesadaran diri, dan meluncurlah ucapan "Saya Allah". Timbullah pengakuan bahwa dirinya telah menjadi zat yang mulia. Banyak orang yang berzikir mengakui bahwa dirinya merasa bertemu dengan Tuhan. Padahal kalau orang tidur dan bermimpi, mengakui bahwa mimpi itu hanya bayang-bayang dalam tidur. Tetapi kalau antaya dan rasa itu muncul dalam zikir, orang mengakui bahwa itu sebagai yang nyata. Hal semacam inilah yang dikritik oleh Ki Penging setelah mendapat ajaran dari Syekh Siti Jenar. Karena hidup ini alam kematian, maka tak mungkin orang menemukan sosok Tuhan. Yang ada hanyalah pengakuan. Citra yang muncul dalam zikir dianggap sebagai realita, lalu memandang diri sebagai zat yang mulia sebenarnya cuma antaya dan rasa dalam diri, bukan hal yang nyata, cuma citra. Padahal baik Siti Jenar maupun Ki Penging mengajarkan tentang kenyataan mati. Yang diajarkan adalah bagaimana cara mati yang benar,
pengetahuan tentang cara meninggalkan dunia dengan tentram dan damai. Siti Jenar tidak peduli dengan sebutan bagi Tuhan. Justru kalau nama Tuhan itu dibesar-besarkan, maka itu sama saja dengan kebohongan. Pengakuan hanyalah sebatas nama, tidak lebih dari itu. Karena itu, syahadat dianggap sebagai kepalsuan. Mengapa? Karena syahadat umumnya hanya sebatas di bibir, sebatas menyebut namanya. Dan sebenarnya banyak orang yang bersyahadat tidak benar-benar menyaksikan Allah. Dia hanya mengucapkan syahadat. Manusia ini benar-benar ditelanjangi oleh Siti Jenar. Manusia diajar untuk mengetahui perbedaan antara citra dan realita. Semua yang timbul dari manusia dan semua manusia adalah saksinya, maka itu adalah citra. Sedangkan menguasai ilmu tentang seluk-beluk kematian adalah realita. Bekerja di rumah untuk penghidupan adalah realita. Bahwa selama bekerja selalu disertai Tuhan adalah realita. Karena itu manusia dan Tuhan satu realita. Bukankah Allah senantiasa beserta manusia di mana saja mereka berada? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Makanya Tuhan tak perlu diperdebatkan. Bagi Siti Jenar, manusia di dunia ini semuanya sama. Realitasnya semua mengalami suka duka, menderita sakit, dan duka nestapa. Jasad manusia pada akhirnya harus menjadi tanah dan debu. Napas kembali ke ketiadaan. Tanah, api, dan udara kembali ke tempat asalnya. Semua merupakan hal yang baru, bukan azali. Ada diri di balik jasad dan napas. Itulah realitas hidup. Dialah zat yang sejiwa dan menyukma dalam Tuhan yang widi. Dia yang senantiasa bersama diri, bukan jasmani, maha suci. Dia adalah zat maulana dan yang nyata. Dia tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat pula dibayangkan. Dia pangkal mula dari segala pengetahuan. Di dalam raga manusia, dia tidak tampak dan menguasai segala yang terjadi. Jika zat maulana, zat Allah, itu sudah bersama manusia, maka ia pasti berbuat baik. Manusia demikian sudah pasti kukuh menyucikan diri dari segala yang kotor. Nah, apakah seorang itu berbuat baik atau berbuat buruk? Sebenarnya merupakan irodatnya sendiri, kehendaknya sendiri. Karena itu, sebuah tindakan tidak dapat disandarkan kepada Tuhan. Dalam Al-Quran pun hanya perbuatan yang baik yang asal-usulnya boleh disandarkan kepada Tuhan. Terjemahan ayatnya adalah sebagai berikut. Kebaikan apa saja yang kau peroleh berasal dari Allah, dan bencana apapun yang menimpamu berasal dari dirimu. Jadi di satu sisi manusia dan perbuatannya itu ada karena diciptakan Tuhan. Tuhan sebagai kausa prima, penyebab pertama. Di sisi lain, manusia dengan irodatnya menentukan dirinya sendiri tentang musibah yang menimpa manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan pada surat 42 ayat 30 bahwa musibah itu akibat tindakan manusia itu sendiri dan bukan berasal dari Tuhan.
Dilihat dari sudut ilmu kalam, teologi Islam, pandangan Siti Jenar ini seperti pandangan Qadariyah atau Mu'tazilah. Menurut pandangan tersebut, manusia hidup di dunia ini berdasarkan kehendaknya sendiri, yaitu free will, kehendak bebas. Tetapi ada bedanya. Menurut Siti Jenar, apabila Allah sudah bersama manusia, maka manusia itu pasti berbuat baik. Ia niscaya membersihkan diri dari kehidupan yang kotor, yaitu bentuk kehidupan yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Jika dilihat dari sudut kesatuan manusia dengan Tuhan, pandangan Siti Jenar seperti pandangan Wahdatul Wujudnya Al-Halad dan Ibnul Arabi. Seperti telah diterangkan di depan, pandangan Siti Jenar tidak bertumpu pada kesatuan hamba dan Tuhan, tapi pada realitasnya yang satu. Di atas disebutkan bahwa Tuhan senantiasa bersama manusia. Dengan demikian, pandangan Siti Jenar tidak menyalahi Al-Quran. Dia hanya berbeda pandang dengan para wali dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena Tuhan dan manusia itu satu, agar manusia dapat membedakan antara citranya dan Tuhannya, ia harus mengetahui dengan benar cara memusnahkan antaya mulia, zat yang melanggengkan budi atau angan-angan. Bila zat ini dilepaskan dari badan manusia, maka syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat akan lenyap tanpa dapat dipikirkan lagi. Yang ada hanya zat, itulah badan, diri yang sebenarnya. Bersambung ke episode berikutnya.